Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Coba satu pimpin teman untuk berdoa. Ayo. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya. Wa bi Muhammadin nabiyya. Wa rasulullah. Wa rasulullah. Rabbi zidni ilman. Wa rzuqni fahman. Amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa nih? Alamsyah. Ada kabarnya sakit atau apa? Tidak ada kabar. Oke. Alamsyah. Kemudian sudah siap untuk belajar hari ini? Iya. Sudah siap bukunya? Pulpennya disiapkan, bukunya disiapkan. Kemudian air yang ada di botol minumannya kamu disisihkan dulu, nah. Jangan ditaruh di atas meja atau di ini. Karena kita mau menggunakan laptop sebentar untuk mengumpulkan tugas, jadi bisa berbahaya. Kemudian lanjut, kita menyanyikan salah satu lagu lagu seperti ini. Ya Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Bela bangsa satu, ayo maju, maju, ayo maju. Adakah yang ingat pembelajaran kita materi kita yang minggu lalu? Tentang apa? Ya, tentang mengenal data. Ada yang tahu data itu berasal dari bahasa apa? Data berasal dari bahasa Latin, yaitu datum. Berasal dari bahasa Latin yaitu datum, artinya fakta. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa? Data adalah apa? Ada yang masih ingat? Data adalah fakta atau keterangan yang benar dan nyata yang dikumpulkan ataupun didapatkan dan dijadikan dasar kajian analisis ataupun kesimpulan. Ada yang ingat apa itu analisis data? Organisasi ganda untuk menarik biasanya kalau kita mau menganalisis data kita menggunakan komputer. Kita bisa menggunakan apa biasanya? Biasanya kita menggunakan apa? Ada ingat? Ada 3 yang kita bahas minggu lalu. Word, Microsoft Excel, apalagi? Word, kemudian LibreOffice. Materi yang sebelumnya, materi kita yang minggu lalu itu masih berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu pengolahan data dasar. Apakah kalian tahu bahwa data itu banyak jenisnya? Tahu atau tidak? Hah? Tidak atau tahu? Hah? Coba jawab saja, tahu atau tidak?
Nah, kalian tidak tahu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajarinya bahwa data itu banyak sekali. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, bisa dibacakan coba, satu orang baca. Mengolah dan di atas susah suara mana? Baca saja. Ini baca. Susah suara mengolah dan menganalisis sekumpulan data, mencari suatu data tertentu, memfilter data dengan kriteria tertentu, membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan dan menyimpulkan. Yang kedua, apa? Memahami berbagai data dalam berbagai gambar dan menyimpulkan serta menginterpretasi artinya. Yang ketiga, memakai kata seperti bekerja, ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Manfaat dari materi yang akan kita pelajari hari ini itu yaitu pengolahan data dasar untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi penggunanya. Mekanisme pembelajaran. Yang pertama, itu akan memberikan masalah, kemudian membentuk kelompok, kemudian berdiskusi menyelesaikan masalah, kemudian menyajikan hasil kerja, dan terakhir yaitu mengevaluasi pembelajaran. Apa saja manfaat atau fungsi dari pengolahan data dasar? Ada yang tahu? Ada yang tahu manfaat atau fungsinya dari pengolahan data dasar? Yaitu pelaksanaan proses aritmatika dan logis untuk data, menyimpan dan memproses program data, pengambilan program input data dapat digunakan sewaktu-waktu, meminimalisir tenaga manusia, dikarenakan pengerjaan mesin atau komputer serta mendapatkan hasil yang lebih akurat. Jadi kalau kita menggunakan pengolahan data ini kita lebih cepat dalam pengerjaannya. Jadi meminimalisir waktu ataupun tenaga. Kemudian hasilnya juga akurat. Kemudian lanjut. Kita masuk ke kegiatan ini. Kalian amati video yang akan ditampilkan, diamati bagus-bagus, kemudian nanti setelah video ini ditampilkan, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Diamati ya. Kita mulai dengan pengolahan data dasar. Setelah memahami bagian utama dari Microsoft Excel, kita akan lanjutkan materinya. Ini masih super panjang, tetap semangat ya. Kita masuk ke materi fungsi dasar, fungsi statistik dasar, dan logical function pada worksheet. Nah, kita mulai dulu nih dengan fungsi dasar, itu yang masih dibagi lagi menjadi sum dan count, sum if, count if, operator aritmatika, date and time, dan text. Kita mulai dulu dengan sum and count. Sum itu untuk menghitung total jumlah nilai pada range tertentu, sedangkan count untuk menghitung jumlah data pada range tertentu. Caranya, biar lebih paham, mendingan kita langsung praktikan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada nama-nama negara, wilayahnya, dan jumlah penduduknya. Di sini kita bisa lihat ada jumlah penduduk untuk setiap negara. Yang akan kita hitung hari ini adalah jumlah penduduk total untuk seluruh negara. Nah, selanjutnya sum if. Sum if pada dasarnya sama seperti sum, yaitu menjumlahkan. Yang membedakan adalah dalam sum if ada kriteria tertentu yang kita atur, sehingga penjumlahannya hanya yang memenuhi kriteria tersebut. Untuk satu kondisi tertentu dan datanya sama dengan yang akan dijumlahkan, dapat langsung menggunakan sum if dengan dua parameter. Apabila kondisi dan data yang akan dijumlahkan berada di baris atau kolom yang berbeda, dapat menggunakan sum if dengan 3 parameter. Nah, biar lebih jelas, kita praktikkan langsung juga ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada data nih.
yaitu nama negara, wilayah, dan jumlah penduduk. Kita akan mencoba untuk menjumlahkan dengan kriteria tertentu menggunakan sum if. Yang pertama adalah kriteria dengan 2 parameter. Di sini ada jumlah penduduk yang kurang dari 1 miliar. Kita bisa menggunakan hanya 2 parameter. Caranya adalah sama dengan sum if kurung buka. Kita tentukan range-nya dulu, yaitu jumlah penduduk dari awal sampai akhir. Kemudian titik koma. Kemudian kita tentukan kriterianya. Kriterianya sudah jelas, penduduk yang kurang dari 1 miliar. Nah, kita ketikkan tanda kutip, kemudian kurang dari, kita tuliskan 1 miliar. 1, 123, 123, 123. Jangan lupa tanda kutip lagi. Kemudian kurung tutup. Nah, tanda kutip itu harus ya, karena itu ada menentukan kriterianya. Jadi, ketahuan langsung nih jumlah penduduk Asia Tenggaranya ternyata adalah segitu. Gimana? Gampang ya? Selanjutnya, count if. Jika ingin mengetahui jumlah data berdasarkan satu kondisi tertentu saja, dapat menggunakan fungsi count if. Adapun untuk kondisi lebih dari 1, dapat menggunakan fungsi count ifs pakai s. Biar lebih jelas tentang count if, perhatikan praktik berikut ini ya. Misalkan, kita ingin menghitung jumlah negara yang ada di Asia Tenggara saja. Caranya adalah kalian ketik sama dengan, kemudian count if kurung buka, kemudian range-nya kalian tentukan di sini dari Asia Timur sampai ke Asia Tenggara yang paling bawah, kemudian titik koma dan kriterianya kita klikkan di Asia Tenggara. Jangan lupa yang di sini range-nya itu kita absolutkan dengan cara tadi yaitu F4. Kemudian setelah ini jangan lupa juga kasih kurung tutup. Berikut enter. Ketahuan deh ternyata dari data ini jumlah negara yang ada di Asia Tenggara hanyalah 5. Gampang ya. Selanjutnya, operator aritmatika. Operator aritmatika maksudnya adalah perhitungan dasar matematika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Jadi gampang, jadi nggak akan ada videonya ya. Kita lanjut aja langsung ke date and time. Fungsi ini untuk mengoperasikan data dengan tipe date and time. Untuk memasukkan tanggal pada sel, itu dapat menggunakan garis miring ataupun min sebagai pemisah format. Untuk memasukkan waktu pada sel, itu dapat menggunakan tanda bagi. Data tanggal dan waktu dapat dimasukkan langsung dalam satu sel yang sama. Selanjutnya, kita membahas tentang teks. Pada materi teks ini, kita akan mempelajari beberapa fungsi lagi. Ada banyak nih, ada lower, upper, proper, join strings, left, right, mid, length, find, dan subdivider. Kita lanjutkan ya ke fungsi statistik dasar. Nah, ada beberapa fungsi nih yang termasuk dalam fungsi statistik dasar, antara lain average, median, max, min, large, dan small. Setelah mengamati video tadi, ada yang mau bertanya? Silakan. Apa tujuan atau kegunaan dari pengolahan data? Tujuan pengolahan data bisa mengurangi biaya dan Meminimalisir waktu ya. Mengurangi biaya dan meminimalisir waktu. Tujuannya ini juga bisa menyediakan data yang akurat dan valid. Kemudian tadi sudah dikatakan sama temannya kalian untuk meminimalisir waktu ataupun biaya. Kemudian bisa juga membuat data lebih mudah dikelola dan ataupun dikelola kembali. Ada lagi? Tidak ada. apa itu pengolahan data? Apa itu pengolahan data? Ada yang bisa? Ya. Pengolahan data adalah proses mengubah data menjadi informasi yang berguna. Proses pengubahan data untuk pengubahan proses pengubahan data menjadi informasi yang berguna. Kemudian, apakah kalian tahu bahwa teknologi itu punya dampak positif dan negatif? Ada yang bisa jawab? Dampak positifnya bisa belajar online, kemudian dampak negatifnya bisa kecanduan game. Ada yang di sini kecanduan game? Kalau dia sedang kecanduan game, otomatis bisa mengganggu kesehatan. Ada juga yang bahkan mengalami gangguan jiwa. Ada lagi jawaban yang lain? Yang ya, ada?
Ya, dampak positifnya kita mudah mendapatkan informasi. Ada yang keluarganya jauh dari kampung sini, kita dapat informasinya hanya lewat teknologi. Kemudian dampak negatifnya biasanya ada siswa yang mengacak-acak. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Fungsi dasar dari workshop yaitu zoom and pow, kemudian zooming, kemudian quantif, kemudian naik, kemudian teks. Ya. Fungsi statistik dasar dapat juga dimanfaatkan untuk menghitung nilai statistik, antara lain nilai rata-rata, nilai tengah, nilai tertinggi ataupun nilai terendah. Fungsi terkait dari logical condition yaitu and or not, comparison, dan conditional. Contoh perhitungan manual dan contoh kerja pengerjaan pada lembar kerja. Biasanya kalau kita mau menghitung secara manual, biasanya kita membutuhkan apa? Kalkulator kan? Biasanya menggunakan kalkulator. Dengan menggunakan kalkulator kita dimudahkan untuk penghitungannya ataupun penjumlahannya. Tapi kita bisa dikatakan memakan waktu, membutuhkan waktu. Karena kita harus memasukkan jumlah sekian tambah sekian dibagi sekian gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan pengolahan data, kita menggunakan rumus, itu akan mempermudah dalam pengerjaan tersebut. Jadi itu seperti yang dikatakan tadi, lebih efisien dalam waktu dan biaya. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang diberikan sudah. Ya. Kemudian kalian dibagi dalam kelompok ini untuk mengerjakan tugas yang akan diberikan LKPD kelompok. Itu kalian akan mencari akan mengisi kolom keterangan, perhatikan ini, kemudian jumlah terbesar, kemudian jumlah terkecil, kemudian besaran kontribusi yang akan didapatkan, ini warna hijau, kemudian jumlah kontribusi yang akan didapatkan. Jadi dalam pengisiannya ini kita menggunakan rumus. Kalian sudah mengerjakan tugas ini, lembar kerja kelompok. Kita lanjut ke presentasi kelompok. Jadi meminta satu perwakilan dari kelompoknya maju di depan. Ayo. Atau di sini saja.
Ayo kelompok satu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah baik. Jumlah terkecil 90.000. Ya. Besaran kontribusinya dapat berapa? Ya. Atau sebutan apa? Ada yang beda dari sini? Ya, ada tanggapan dari mana? Ayo lanjut kelompok 2. Kelompok 2 di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bawa bos kami, siapa sudah bawa bos keterangan jumlah terbesar 136.654, jumlah terkecil 9.501, 90.301, besaran kontribusi 1.500. Perhatikan dulu. Jadi di kolom sini, perhatikan. Di kolom keterangan itu akan kita dapat hasilnya adalah apa? Apa? Kita dapat keterangan apa? Ya, sudah baik. Kemudian jumlah yang terbesar kita dapat berapa? Ya, 136.654. Kemudian jumlah terkecil yang di sini dapat berapa? Ya, 90.301. Besaran kontribusi karena di sini yang pink ini lebih besar daripada yang biru ini. Karena dia kalau ini lebih kecil daripada sini, tapi dia harus 2.000. Ini dia lebih besar, makanya kontribusi yang kita dapat adalah ya 1.500. Hasil kali dari ini dikali ini, total per minggu dikalikan 1.500, hasilnya dapat ya 2.379.733.000. Jadi semuanya hasilnya dapat semua betul sama? Ya, berarti untuk kelompoknya masing-masing mendapatkan hasil yang sempurna. Kemudian kita lanjut, ibu membagikan karena sudah ibu ini hasil kerja kelompok, ibu akan bagikan RKPD individu.
hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, coba. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, apa? Arif. Pengolahan data adalah proses mengubah data menjadi berguna. Ya, proses pengolahan data adalah proses mengubah data jadi. Kemudian ada lagi? Apa? Ya. Ya, yang keenam adalah teks. Jadi fungsi dasar dari pengolahan data dasar yaitu ada 6 yaitu sum and count. Kemudian fungsi statistik dasar yaitu dapat dimanfaatkan untuk menghitung nilai statistik, antara lain nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, nilai tengah, dan apa? Nilai tertinggi, kemudian terbesar, nilai tengah, dan ya refleksi. Apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini? Senang. Kalian rasa senang karena kalian langsung praktek ya. Ibu, ini bagikan lagi lembar survei. Bahwa pembelajaran kita selanjutnya adalah pengolahan data lanjutan, ya. Jadi untuk minggu depan pembelajarannya kita itu materinya yaitu pengolahan data lanjutan. Jadi kalian sudah tahu kan tugasnya? Perhatikan dulu ke depan, nah. Halo. Kalian sudah tahu kan tugasnya apa? Berkunjung ke perpustakaan, ambil bukunya, cari memang materi yang berhubungan dengan pengolahan data lanjutan. Jadi kalian baca-baca bukunya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, kurang jelas saya kalau sama mau tanyakan ke ibu. Kalau belum waktunya kita pembelajaran, silakan ini. Kalau ketemu ibu di kantor atau di ini ditanyakan, ya? Bisa? Bisa. Coba satu orang pimpin temannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan nikmat. Atas segala rahmat dan nikmat yang telah memberikan kepada kami. Yang telah memberikan kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Ibu tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.